Terus pohon-pohon, batu-batu yang kita lewatin tuh angker banget rasanya. Serem. Tapi baru aja gua mau mulai penelusuran, tiba-tiba hujan gede banget. Gue sempat berpikir buat pulang sih. Ngeri juga kan ngebayangin nelusurin gunung di saat hujan ngelanda di wilayah pegunungan kayak gitu. Gue ngeri banget yang mana longsor atau mungkin pohon tumbang. Gue makin khawatir sih. Apalagi waktu itu udah mulai gelap. Serius, yang tadinya kelihatannya indah, udah gitu banyak banget pemandangan, tiba-tiba berubah jadi serem dengan kondisi yang hujan dan juga udah mulai gelap itu. Ya udah, daripada pulang tanpa cerita, gue mutusin singgah di rumah aja. Di rumah salah satu seorang warga yang gue mencoba menggali cerita tentang gunung yang cukup terkenal ini. Warga yang udah lama nemenin para wisatawan ini mengaku jadi saksi terjadi sebuah tragedi mengerikan yang menimpa pendaki di gunung ini. Pas di awal cerita aja gue udah penasaran. Apa sih? Ada apa sih di gunung ini? Masih banyak kisah tragis yang konon di gunung yang satu ini. Dan menurut warga yang kita temui, semua kejadian itu gak lepas dari status gunung sebagai salah satu tempat yang dianggap sakral. Ini juga bukan tanpa alasan, gengs. Pasalnya, gunung itu merupakan salah satu tempat persinggahan dan pertapaan Sultan Hasanuddin Maulana. Lo tau nggak? Karena itu, setiap pengunjung yang hendak datang ke sini dianjurkan untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik. Widih, Nyonya baru bangun. Udah malam Luar ya? biasa. Payah lu, Iya, Ser. tadi kan gue pagi lari kan, baru balik siangan. Kalian mah masih pada ngorok. Abis itu gue balik, bikin mie, tidur deh. I see. Tahun 85 ada yang terjadi anak-anak camping. Jadi begini, di gunung itu bukan sembarangan. Jadi kampung juga, kalau nggak ada Jawa ramah, ya kalau di gunung kan pasti ada macan. Nggak ada macan, kalau musang mah pasti ada. Iya. Yang penghuninya, di kampung aja ada penghuninya, ada RT, ada RW, ada lurah. Nah terjadi baru di situ Gunung Mondar itu geger, ada penghuninya. Gue dengerin cerita warga tadi, keberanian gue mulai menciut, men. Apalagi nih, konon katanya banyak banget hewan buas di sana. Gue ngeri ngebayangin apa yang diceritainnya. Apalagi nih, saat hari mulai gelap dan suasana udah mulai serem. Makin spooky, serem habis, men. Hutan yang tadi memberikan pemandangan indah, suasana nyaman, adem, kini nunjukin wajah menakutkan. Gua diantar warga yang udah sepuh di sini, gua pun mulai berjalan menuju spot yang konon punya nilai sejarah tapi juga menebar aura mistik. Ini sih tanda-tandanya. Emang sih, kalau menelusuri gunung malam hari itu seremnya bukan main. Ya iyalah udah jelas gelap, banyak pohon gede. Tapi gue sama teman-teman gue udah janji nggak bakal melakukan hal-hal aneh di tempat ini. Konon katanya, kalau larangan ataupun pantangan-pantangan yang dilarang, maka sang penunggu gunung ini bakal muncul dengan wajah yang sangat menyeramkan. Gue diceritain kayak gitu aja udah merinding, gengs. Hujan yang makin deres, suasana makin gelap, di sana pun makin mencekam, gengs. Dan ada info katanya, infonya penting banget di sini. Ternyata selain pemandangan yang indah banget, lokasi ini juga dipercaya menjadi situs ditemukannya jejak kaki si Kabayan. Lu tahu kan legenda si Kabayan? Kabayan sendiri adalah sosok urban legend yang sering kali diceritakan turun-temurun oleh masyarakat di bumi Pasundan. Konon di gunung ini ada jejak kaki Kabayan yang gede banget.
Jejak ini tuh ada di area pendakian. Cuma karena waktu itu gue ngelakuin penelusuran malam hari, jejak kakinya nggak begitu kelihatan, gengs. Lo tahu nggak? Konon katanya jejak kaki si Kabayan ini gede banget. Kita jalan dalam suasana yang mencekam, makin gelap, dan kisah tentang mitos ini tuh makin berasa. Kayak ancaman tak kasat mata dari balik setiap semak, gengs. Terus pohon-pohon, batu-batu yang kita lewatin tuh angker banget rasanya. Serem. Jangankan hutan, jembatan yang tadinya terlihat biasa aja tuh kini kayak nyimpen misteri yang nakutin banget. Terus pikiran gue tuh mulai ngelantur gitu. Gimana kalau ada sesuatu di bawah jembatan ini? Aduh, gue takut banget tiba-tiba gue ditarik kakinya atau gue didorong. Gimana kalau ada orang yang tiba-tiba ngehadang kita atau tiba-tiba ada yang nyebrang? Pokoknya ngeri banget ngebayangin hal-hal yang nakutin seperti itu. Mencekam, gelap, sunyi, pokoknya bikin merinding, men. Suara binatang malam dan jangkrik mulai bersahutan di lokasi ini karena semakin malam. Ditambah lagi, hujan rintik malam itu tuh bener-bener bikin suasana makin lama makin mencekam, gengs. Gua udah mulai merinding sih di jalan setapak ini. Selain dingin, jalan tuh sepi banget. Bikin gue makin berpikir yang enggak tahu nggak? Gimana jadinya kalau di depan gue itu tiba-tiba ada makhluk astral yang menyambut kehadiran gue sama teman-teman gue. Asli, gue sama teman-teman gue bisa kena mental sih itu. Rasa-rasanya semua yang ada di sisi kiri kanan jalan tiba-tiba bernyawa. Gue sampai nggak berani noleh kiri kanan. Gue sama teman-teman gue fokus lihat depan. Perjalanan makin terasa serem karena hujan belum benar-benar reda, men. Makin gede, makin becek. Yang bikin ngeri lagi, jalanan yang kita lalui jadi seperti saluran air. Nggak lucu kan kalau tiba-tiba ada sesuatu yang hanyut bersama air? Creepy, men. Tiba-tiba ada ular, ada kelabang atau apa, gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu ya kalau gue sama teman-teman gue di sana ngeliat sesuatu yang aneh, mungkin kita akan langsung lari. Tapi ya mau gimana lagi, mundur nanggung, maju nanggung. Cuma tetap aja kita putusin buat maju. Gak lama dari sini, gue lihat sebuah rumah tua yang gak berpenghuni. Oh my god, makin ngeri-ngeri sedep, men. Mungkin kalau siang hari rumah ini biasa aja, bisa aja jadi tempat istirahat buat orang-orang yang ada di sini, terus yang lebih menyenangkan. Tapi ini malam, men. Dari luar aja rumah ini udah benar-benar bikin deg-degan. Terus gue tuh sebenarnya penasaran banget, pengen banget nelusurin rumah ini juga. Tapi kayaknya rumah ini tuh emang dikunci dan gak diperuntukkan bagi kalangan umum. Jadi ya udahlah, skip aja. Tapi sebetulnya gue penasaran banget sih. Ada beberapa spot misteri juga yang penuh sejarah di sini katanya. Selain jejak kaki Kabayan, di sini juga terdapat 2 bongkah batu yang dipercaya memiliki mata. Serem gak loh? Tiba-tiba ada batu yang punya mata. Batu pertama punya lubang yang tampak seperti bola mata yang sedang melek. Sementara batu yang satu lagi konon katanya punya lubang kayak bola mata yang sipit. Yang satu melek, yang satu sipit. Kalau gue bayangin sih kayak ngedipin gitu. Gue makin deg-degan sih. Malam makin gelap, hujan juga belum reda. Gue sama teman-teman gue terus nelurusin jalan setapak dengan perasaan yang deg-degan. Terus sampailah kita di salah satu titik paling penting di gunung ini, yaitu sebuah gua batu. Gua ini beda sama gua-gua yang lainnya sih. Ukuran gua ini tuh nggak begitu besar. Cuma dia tuh berada di antara batu besar yang terlihat seperti berhimpitan satu sama lain. Tapi ini bukan gua biasa, gengs. Gua ini konon katanya tempat persinggahan Sultan Hasanuddin Maulana kalau beliau mengadakan perjalanan dari Cirebon ke Bogor. Dan tau nggak, di sini itu tempat beliau menitipkan kuda tunggangnya. Wah,